Ada suaranya enggak? Kita mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fariza sebagai moderator dari kelompok 6 mata kuliah perencanaan pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami kali ini yang beranggotakan Rifki dan Devita Riani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Saudari Devita Haryani untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Haryani. Langsung saja materi pertama tentang perumusan misi sekolah. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik organisasi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut Bryson tahun 2001, antara lain, yang pertama, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Yang ketiga, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Lalu, selanjutnya menurut Akdon, terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan visi antara lain. Pertama, visi bukan fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. Yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dari siap menghadapi tantangan. Keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Kelima, gambar yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Yang keenam, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Slide selanjutnya. Merumuskan misi sekolah. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk berwujudkan visi. Dengan demikian, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi. Yang pertama, penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dicapai. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Keempat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Devita Haryani atas materinya. Selanjutnya, saya yang akan melanjutkan materinya, yaitu perumusan tujuan sebagai implementasi dari misi. 1. Pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang. Merumuskan misi organisasi pendidikan. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, keajaiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arah untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi. Yang pertama, penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan sangat diperlukan. Harus jelas memiliki sasaran. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Yang keempat, penjelasan aspirasi yang diinginkan pada masa mendatang yang juga bermanfaat. Selanjutnya, rancangan visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, perencanaan strategis.
Pengertian perencanaan. Menurut Malayu, perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos, atau pemimpin, yang berarti generasi atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Perumusan visi dan misi. Menurut Harry, visi merupakan ekspresi yang dipegang teguh dan diyakini oleh pemilik pendiri perusahaan. Visi memusatkan perhatian dan memberikan inspirasi untuk mencapainya. Adapun tujuan, rumusan, dan penetapan misi organisasi menurut Kompri, yaitu yang pertama mencerminkan apa yang ingin dicapai suatu organisasi. Kedua, menjadi perekat berbagai gagasan strategik anggota organisasi terdiri atas berbagai latar belakang sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan itu besar. Yang ketiga, membantu merumuskan prioritas, bahkan menghindarkan untuk melakukan apa yang tidak berguna bagi pencapaiannya. Yang keempat, mempermudah menginspirasikan orang. Yang kelima, membantu untuk mengevaluasi diri. Perumusan tujuan biasanya hanya 2 atau 3 butir untuk faktor FKK, faktor kunci keberhasilan, sehingga memberi ukuran lebih spesifik dan akuntabel. Tujuan mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan harus relasi dan mengakomodasi misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. 2. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi. Yang ketiga, tujuan akan menjangkau hasil-hasil penilaian lingkungan internal ataupun eksternal. Yang keempat, tujuan cenderung untuk secara esensial tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan. Yang kelima, tujuan biasanya relatif berjangka panjang. Yang keenam, tujuan harus dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dengan yang diinginkan. Tujuan menggambarkan hasil program atau subprogram yang diinginkan. Yang kedelapan, tujuan menggambarkan arah yang jelas dari organisasi. Yang kesembilan, tujuan harus menentang atau namun realistis dan dapat dicapai. Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada anggota presentasi kali ini yang anggota ya itulah yang ingin bertanya, silakan. Saya moderator. Izin bertanya moderator. Saya moderator. Saya moderator. Baiklah, kepada saudari Sela. Baiklah, terima kasih sebelumnya pada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini langsung saja perkenalkan, nama saya Sela Francisca, NIM A1D5191055. Jadi visi dan misi sekolah hendaknya mengandung nilai-nilai yang diperlukan seluruh warga sekolah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sehingga akan terciptanya lingkungan sekolah yang profesional, aman, nyaman, dan kekeluargaan. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah visi misi sekolah yang baik gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Sela. Selanjutnya kepada saudara Andi Mulyadi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Mulyadi Siombing dengan NIM A1D51904. Izin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai perumusan visi dan misi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan mewujudkan sebuah visi sekolah yang sulit mewujudkan gagasannya dari setiap elemen seperti kepala sekolah dan guru. Sedangkan visi sekolah itu seharusnya dapat mengatasi kesenjangan dan diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah untuk beberapa hal yang bersifat perencanaan dari berbagai bidang sekolah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih terima kasih kepada saudara Andi Mulyadi. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Kepada saudari Jumarni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A1D5191046. Izin bertanya kepada kelompok penyaji dengan pertanyaan, bagaimana jika dalam pelaksanaan visi dan misi tidak sesuai dengan perencanaan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Jumarni atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Saya moderator. Baik, daripada Saudara Dwi Indriani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Dwi Indriana dengan NIM A1 di 519.001 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertanyaannya, mengapa misi selalu melekat pada organisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi Indriana atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan pertama dari Saudari Sela akan dijawab Saudari Devita Haryani. Pada Devita Haryani dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sela. Visi dan misi sekolah hendaknya mengandung nilai-nilai yang diperlukan seluruh warga sekolah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang profesional, aman, nyaman, dan kekeluargaan. Pertanyaannya, bagaimana visi dan misi sekolah yang baik itu? Jawabannya, sekelompok guru mempunyai agenda untuk membawa siswa studi wisata, maka ditunjuklah sebagai seseorang menjadi koordinator. Secara bersama diremuklah tujuan yang hendak dicapai. Visi dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Jika dilakukan secara bersama-sama, maka semua yang terlibat akan merasa jelas dengan tujuan yang akan dicapai dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, visi dan misi sekolah bukan hanya sekedar sederet pernyataan tertulis, namun merupakan pernyataan yang menjadi tujuan yang akan dicapai, dan untuk mencapainya diperlukan upaya konkret yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih penting lagi bahwa visi dan misi perlu dipahami dan dilaksanakan oleh warga sekolah dalam setiap aktivitas yang dilakukan, seperti pada saat untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar, interaksi antar warga sekolah, dan pada kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, terima kasih jawabannya dari Saudari Devita Haryani. Badan bawa. Apakah Saudari Sela telah memahami jawabannya? Ya. Baiklah, kami anggap. Terima kasih pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sela. Kepada Saudari Devita Haryani, tolong dijawab pertanyaan dari Saudara Andi Mulyadi. Sekali lagi kepada Saudari Devita Haryani, tolong dijawab pertanyaan selanjutnya dari Saudara Andi Mulyadi Siombing. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andi dengan pertanyaan, bagaimana dengan mewujudkan sebuah visi sekolah yang sulit mewujudkan gagasannya dari setiap elemen seperti kepala sekolah dan guru, sedangkan visi sekolah itu seharusnya dapat mengatasi kesenjangan dan diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah untuk beberapa hal yang bersifat perencanaan dari berbagai bidang sekolah tersebut. Jawabannya, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara kafah atau menyeluruh. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan mau menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional diperlukan berbagai strategi. Di samping itu, tujuan harus layak, dapat dicapai dengan kemampuan yang ada, serta memiliki gambaran yang ideal tentang kondisi pendidikan yang diharapkan di masa depan. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan paradigma baru manajemen pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Devita Haryani. Apakah Saudara Andi Mulyadi telah memahami jawabannya? Baik, terima kasih sebelumnya atas jawabannya Saudari Devita Haryani. Tadi sudah dijelaskan memiliki gambaran ideal tentang pendidikan di masa depan. Yang ingin saya pertanyakan lagi, dapat mampu menjawab tantangan zaman dalam dunia kerja. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu fresh graduate melalui visi dan misinya untuk mendapatkan dunia kerja, apalagi yang tidak relevan dengan jurusannya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andi Mulyadi. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Dwi Indriani yang dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, mengapa misi selalu melekat pada organisasi? Jawabannya, karena visi dan misi akan menjadi landasan dasar bagi organisasi. Baiklah, kepada Saudari Devita Haryani. Baiklah, saya akan menjawab sanggahan dari Saudara Andi terkait dapat mampu menjawab tantangan zaman dalam dunia kerja, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu fresh graduate melalui visi dan misinya untuk mendapatkan dunia kerja, apalagi yang tidak relevan dengan jurusannya. Nah, menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak atau software maupun perangkat keras. Upaya tersebut antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta diikuti oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Devita Haryani. Apakah Saudara Andi Mulyadi sudah memahami? Baik, terima kasih pada Saudari Devita dan Saudari Muhammad Rifki Fariza. Saya sudah dapat memahami. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Dwi Indriana. Pertanyaannya, mengapa misi selalu melekat pada organisasi? Jawabannya, karena visi dan misi akan menjadi landasan dasar bagi organisasi. Makanya biasanya visi dan misi diciptakan saat organisasi sedang akan dibangun. Oleh karena itu, visi dan misi memiliki peranan penting bagi berjalannya sebuah organisasi. Kepada Saudari Devita Dwi Indriana, apakah sudah memahaminya? Baiklah, aku ingin bertanya lagi, apakah visi dan misi organisasi perubahan di organisasi? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi Indriana. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Jumarni. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam pelaksanaan visi dan misi tidak sesuai dengan perencanaan? Jawabannya, pada kenyataannya banyak sekolah hanya menjadikan visi dan misi hanya
visi misi sekolah sekedar ada, tetapi tidak menjadi pedoman yang bermakna bagi penyelenggara pendidikan. Hal selanjutnya yang terjadi, sekolahnya sekedar melaksanakan rutinitas tanpa tahu makna dari pelaksananya. Karena masih banyak ditemui hasil pendidikan yang ada semua serba instan. Peserta didik hanya belajar sekedar untuk mendapatkan nilai. Pendidik mengajar hanya sebatas materi yang perlu diajarkan saja, tanpa memaknainya. Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang tersirat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan Ayat 3 yang antara lainnya menyebutkan lebih rinci fungsi dan tujuan pendidikan seutuhnya. Bagaimana, Saudari Jumarni? Baik, terima kasih kepada Saudara Rifki atas penjelasannya. Saya sudah dapat memahaminya. Baiklah, selesai pula sesi tanya jawab, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Rifki Pargiza selaku moderator ingin meminta maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kehilapan dalam menyebutkan nama ataupun gelar. Dengan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Warahmatullahi wabarakatuh. Stop.